pagi hari ini, hari minggu pertama di bulan Agustus. Nanti kita akan menikmati perjamuan kasih, perjamuan Tuhan, mengingatkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita semua. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan menebus kehidupan kita semua, boleh angkat tangan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kita pengorbanan, merelakan nyawanya, dan membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita, untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan.
bersyukur punya Allah seperti Kau. Hanya bagimu Yesus segala pujian kami. Dengan apa kami balas kasih-Mu? Bahkan ku balas kasih-Mu Tuhan. Memberikan hormat pujian bagi-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang
Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Saya undang jemaatku bangkit berdiri. Haleluya. Oh, penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sangat sekali Yesus.
besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada saat ini, kami menikmati hari yang baru. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Semua yang kami alami, semua yang terjadi dalam hidup kami, semuanya hanya oleh karena anugerah-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat pimpinan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh datang di tempat ini, kami akan menyembah, kami akan memuliakan Engkau. Kami akan bersukacita di dalam Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang memiliki hidup kami. Engkau yang mengatur seluruh hidup kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang akan menyertai di dalam setiap langkah kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ucapan syukur pada pagi hari ini kami bawa di hadapan Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah kami, memenuhi kami dengan hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, mulai dari depan sampai ke belakang, apapun pelayanan ya Tuhan yang kami kerjakan untuk pekerjaan-Mu pada pagi hari ini, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biar kuasa-Mu yang menjamah mereka semua, yang memimpin mereka semua, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekudusan, boleh melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan yang masih ada di rumah Tuhan, ingatkan mereka untuk boleh datang di tempat ini, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan bersukacita di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau akan memimpin kami, Engkau akan mengurapi kami, Engkau akan memberikan sukacita bagi kami. Sehingga kami pulang, kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan berdua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Semangat hari ini, haleluya. Amin, puji Tuhan. Yang percaya kita ditebus oleh Tuhan, boleh angkat tangan. Haleluya, kita penuh sukacita pada hari ini. Haleluya. Bapak Tuhan Yesus gunung batu kita, tempat perlindungan kita, yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Haleluya.
sukacita. Amin. Amin. Bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Kita percaya Yesus sahabat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ada satu pujian baru. Dan sungguh kita mari kita bergoyang bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus sahabat kami. Ya, amin. Kata yang penuh kasih Tuhan. Penuh Sukacita pada saat pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus telah menolong, menembus, bahkan merelakan nyawanya bagi kita semua. Amin. Oleh sebab itu kita bisa memanggil Dia sahabat, memanggil kita anak, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa ada batas. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siap menerima firman Tuhan. Saya rindu bahwa kita semua mengasihi Tuhan juga. Jika Tuhan mengasihi kita, kita juga harus siap mengasihi Tuhan. Kami cinta padamu Tuhan. Amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin.
ada keintiman pada hari ini. Dia adalah kekasih jiwa kita. Kami mencintaimu, Yesus. Yesus
ada yang kami banggakan. Tidak ada yang kami andalkan di dalam dunia ini kecuali Tuhan, Sang Pemilik hidup kami. Syukur, berterima kasih kalau kami boleh datang, boleh ada di rumah Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Siapakah hambamu? Kami manusia biasa, penuh dengan kelemahan. Kami rindu Engkau urapi bibir lidah hambamu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kata, setiap kalimat, setiap firman ini semua datangnya dari Tuhan. Berfirmanlah yang dapat membentuk, mengubah hidup kami. Berkenan di hadapan. Siap mendengarkan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kita sama-sama rindu menerima berkat firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini tentang mempergunakan waktu yang baik. Karena hidup itu adalah kesempatan. Karena kita masih diberi kesempatan ada di dunia ini. Kalau kita ada, kita hidup bukan karena kuat, bukan karena mampu, bukan karena ada. Lewat mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya, tujuannya yang utama adalah pujian tadi mengatakan bahwa yang menjadi jaminan hidup itu bukan uang banyak, bukan tanah banyak, bukan tabungan di bank banyak. Tidak bisa menjadi pekerjaan yang tepat. Saudara yang dikasih, kita tidak tahu tentang hidup kita ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Itulah catatan dalam hidup saudara dan saya, misteri hidup. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat hari-hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan suatu ajakan supaya kita mempergunakan kata kerja. Kita harus melakukan dengan baik-baik. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup dibatasi dengan waktu, dengan kesempatan. Orang dunia berkata time is money. Bahasa Inggrisnya mantap. Waktu adalah apa? Waktu. Sing dipikir apa? Kerja. Kepala, kaki dipakai kepala. Hidup untuk apa? Jasmani. Uang. Ya memang uang.
ini jelas, jangan sampai kita mencintai lebih dari segalanya daripada Tuhan. Supaya kita lebih cinta kepada Tuhan. Amin. Bagaimana waktu kita pergunakan, apa kita sudah mempergunakan dengan baik. Tuhan sudah memberi satu hari itu 24 jam. Satu minggu 7 hari. Mari saudara jangan hanya dipakai pribadi, jasmani kita sendiri. Waktu untuk Tuhan itu time is of God. Kemudian kalau di dalam bahasa sehari-hari dikatakan gunakanlah sebaik-baiknya. Gunakanlah sebaik-baiknya. Kalau kita tidak bisa mempergunakan sebaik-baiknya, menggunakan waktu, ya, dikatakan setiap kesempatan. Hidup itu adalah kesempatan. Makanya jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya apa saudara? Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Karena masa ini adalah masa yang jahat. Kalau kita tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya waktu, kesempatan, itu hari-hari ini, masa ini adalah masa yang jahat. Saudara, mari dimuliakan oleh Allah. Lalu saudara memikirkan masa depannya bahwa usia semakin hari semakin tua. Dia hanya hidup dalam dunia yang diinginkan.
langsung nyala. Ya. Belajar dari Salomo sekarang. Salomo terkenal sebagai orang yang berhikmat tentang hukum. Dia cerdik, dia pandai. Waktu ditawari oleh Tuhan, minta apa? Kerajaan, kekayaan, kedudukan. Tapi Salomo minta apa? Hikmat. Nah, penting juga kepada saudara dan saya, mintalah hikmat. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan dalam kita untuk menjalani hidup ini dengan tuntunan, dengan petunjuk, dengan bimbingan. Awalnya Salomo ini takut akan Tuhan. Awalnya kerajaannya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, ketika Salomo lupa daratan, ketika Salomo tidak lagi bersandar, minta hikmat kepada Tuhan, pakai akal sendiri, pakai keinginan sendiri, nah akhirnya dengan bertemu dengan wanita-wanita yang bukan pilihan Tuhan, penyembah-penyembah berhala. Nah, ada ratusan wanita yang akhirnya, belum itu gondek-gondeknya saudara yang dikasih Tuhan, yang tadinya dia berjalan bersama dengan Tuhan, yang tadinya diberi hikmat oleh Tuhan, dan kemudian apa? Mengalami kehancuran. Dia memimpin sebagai raja dan kerajaannya hancur, kerajaannya pecah. Karena sudah tidak cinta lagi kepada Tuhan. Karena sudah tidak mengasihi Tuhan. Akhirnya condong hanya kepada istri-istrinya dan dibawa kepada penyembahan-penyembahan kepada ilah-ilah di zaman itu. Sehingga kerajaan Israel akhirnya pecah menjadi dua. Yang pertama, kerajaan utara itu ada 8 suku, dan yang kerajaan selatan itu ada 2 suku. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, makanya kita mempergunakan waktu. Ya, waktu ini adalah kesempatan. Mari kita lebih mengasihi Tuhan, mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Mengajari kepada keluarga dan anak cucu kita, diajarkan takut akan Tuhan. Hari Minggu itu hari yang sakral. Hari Minggu bawa anak cucu semua datang ke rumah Tuhan. Domingos, Sabat, peristirahatan. Jadi kita juga hidup itu perlu istirahat, saudara. Jangan kerja terus. Makanya Minggu itu apa? Wis memuji, menyembah, melayani, memuji, menyembah, melayani Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka Tuhan memberi hikmat. Maka Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing. Amin. Ini pengalaman dari Salomo, Pengkhotbah 9 ayat 10, sampai dia berkata seperti ini. Karena dia mengalami jatuh. Karena mengalami Tuhan tidak beserta. Di dalam pengkhotbah, enggak usah pakai Alkitab, ada di situ. Pengkhotbah 9 ayat 10 di PPT aja. Segala sesuatu ayat 10 yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Nah, jadi apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Selagi kuat, selagi sehat, selagi masih fresh, selagi masih kuat, saudara yang dikasih Tuhan, masih masa-masa produktif, masa-masa belajar, belajarlah dengan baik sebagai anak-anak sekolah. Yang rumah tangga baru
belajar memanage, mengatur rumah tangganya dengan baik. Dan itu nantinya akan membawa dampak untuk diri mereka masing-masing. Nah, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Nah, di dunia orang mati kita sudah tidak ada bisa berbuat apa-apa. Kemudian Salomo berkata, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ini pengalaman dari Salomo. Apa yang mereka raih, apa yang Salomo dapatkan, kejayaan, kedudukan, kekayaan, dan ternyata itu gak ada apa-apanya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau bukan karena Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi hidup ini misteri, betul. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Ya. Setelah ini, besok dan yang akan datang, saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita perlu dekat dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi. Karena hidup itu adalah kesempatan. Hidup itu bukan nasib. Ada orang yang hanya percaya kepada nasib. Oh, wis memang nasibku itu begini. Ya wis memang begini. Tapi hidup itu adalah kesempatan. Orang berhikmat cari bagaimana mencari peluang, mencari kesempatan. Usaha ini, usaha itu, usaha ini, dan lain sebagainya. Itu artinya memanage, mengatur hidupnya dengan baik. Ada 3 hidup ya. Yang pertama, hidup itu ion. Ion itu hidup kekekalan. Itu adalah miliknya Tuhan. Ada di dalam kekekalan. Ada orang yang tidak percaya akan kekekalan. Dia percaya, wis habis hidup, sudah habis perkara. Tidak, saudara yang dikasih Tuhan, di balik hidup ini setelah kematian ada kehidupan, ada kekekalan. Nah, makanya Kristen, orang percaya akan kekekalan, amin. Percaya akan kebangkitan, amin. Bahwa kita yang percaya di dalam Yesus akan dibangkitkan, memiliki tubuh kemuliaan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, memerintah di surga kekal selama-lamanya. Itu ion. Kemudian hidup itu dalam istilah Yunani itu kronos. Hidup kronos itu hidupnya manusia, waktunya manusia. Manusia hidup itu sudah dipatok, sudah ada standarnya di dalam Mazmur 90. Itu kita dibatasi hanya 70 tahun. Ya, sering kali saya ingatkan. Kalau kita sudah berumur 60 berarti tinggal berapa? 30 ya. Kalau umur 60. Lek sing umur 60, aku garek 30 iki ya. Wah. Kalau sudah umur 70 tinggal berapa? 20. Garek 20 ya. Kadang-kadang sudah diingatkan begitu, urip sak seneng-senenge dhewe, urip sak karep-karepe dhewe. Nah, sing anak remaja memuda, wah aku sik enom ae, aku tak senang-senang dhisik. Tapi kalau mulai dari kecil, anak sudah dididik dengan takut akan Tuhan,
sehingga kita mengerti tentang kronos, mengerti tentang waktu manusia. Kita diberi kesempatan, hidup ini hanya sementara. Kemudian waktu, ada istilah lain kairos. Nah, kairos ini adalah waktunya Tuhan yang harus kita alami, waktu bersama dengan Tuhan, menikmati hadiratnya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Makanya jangan pakai waktu kita ini hanya untuk kita sendiri. Siapa yang tidak repot? Si sekolah repot, belajar sinau itu repot. Setelah sekolah repot cari kerja. Setelah kerja ya repot kerja. Habis kerja kemudian dapat rezeki menikah. Habis menikah ya repot lagi yo. Lek gak nyebut gawe, engko bojone dikek apa? Anake dipakani apa? Nah, repot terus. Manusia itu selalu repot terus nanti. Gak enteke. Nah, nanti setelah menikah, nah kemudian punya anak. Nah, kemudian anak itu punya anak, namanya cucu. Nah, akhirnya jadi mbah. Mbah itu repot mendak. Oh Bu Sri punya jadi mbah ya sudah ya, repot. Nah, makanya jangan ngerepot-ngerepoti mbahe. Mbahe ben seneng, mbahe ben wis pokoknya damai. Makanya anak cucu usahakan seneng ke pake, buke, mbahe wis bekerja banting kulang. Dulu nyambut gawe, dulu hanya punya ini, kemudian punya itu lagi, punya itu lagi. Nah itu nanti siapa yang menikmati? Pak Usep ngomong anak ya. Itu yang menikmati anak. Pak Usep gak akan dibawa itu Pak Usep. Mbak Erna kalau guyu, ya doa kami Mbak Erna sehat, seger. Enggak lewat guyu-guyu ini hormon-hormonnya mencair, kemudian ini wis fresh lagi. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong Mbak Erna. Mbak Erna tetap semangat. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berbicara tentang waktu. Waktu itu adalah kesempatan. Saya kembali kepada cerita di Alkitab, ada yang namanya Yusuf. Bahwa hidup itu proses. Yusuf waktu di penjara umur 17 tahun. Oh, di penjara sekitar kira-kira, maksud saya Yusuf waktu menerima janji itu 13 tahun. Waktu itu menerima janji 13 tahun dan menepati janjinya itu sekitar 17 atau 20 tahun kurang lebih. Maksudnya ini hidup ini enggak langsung ujuk-ujuk penak. Hidup ini proses, hidup ini susah. Yusuf ketika bermimpi, ketika bervisi, bermimpi, misi, dan kemudian apa yang dimisikan itu, apa yang dimimpikan, apa yang divisikan itu benar-benar tergenapi. Makanya saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu merancang kita kepada sesuatu yang baik. Tapi ingat, harus melewati apa? Dibenci oleh kakak-kakaknya. Harus melewati apa? Dibuang di sumur. Harus melalui apa? Dijual jadi budak. Harus melalui apa? Difitnah oleh tante Pot, istri Potifar. Kemudian dicemplung ke penjara. Nah, rasanya ini hidup kalau enggak bersama dengan Tuhan, orang lain berkata, ini madesu, masa depan suram. Nah, mungkin orang berkata, wes kita ini gak ada harapan, wes kita ini pancen orang susah. Nah, kalau orang seperti ini adalah percaya nasib. Kita percaya kepada anugerah, amin. Kita percaya kemurahan Tuhan. Tuhan itu baik kepada saudara dan saya. Menjadi budak menderita, saudara yang dikasih Tuhan. Sama juga Nuh. Dia membangun bahtera itu selama berapa tahun kira-kira?
membangun Batra itu berapa tahun? 120 tahun membuat kapal besar. Itu mendapat perintah daripada Tuhan. Nuh mengerjakan dengan tekun 120 tahun loh itu saudara yang dikasih Tuhan. Semua apa yang kita kerjakan, kita lakukan untuk mencapai sukses, mencapai berhasil, saya percaya usaha apapun, pekerjaan apapun, ya memang ada yang ujuk-ujuk, ada, memang Tuhan sudah siapkan, tapi semua itu tidak lepas dari proses, saudara yang dikasih Tuhan. 120 tahun. Saya mau mengingatkan karena berbicara tentang mempergunakan waktu. Memang pada saat itu usia manusia, usia tertua itu 160 tahun. Siapa kira-kira usia tertua yang ada di Alkitab? Siapa namanya? Siapa? Iya, Metusalah. Bukan Metusalah, saudaraku. Metusalah umurnya 960 tahun. Nah, itu Metusalah. Kemudian Metusalah punya anak namanya Lamek. Lameknya turun lagi umurnya, mudun. Nah, Lamek punya anak namanya siapa? Nuh. Nuh juga turun lagi umurnya. Nah, kemudian setelah air bah, umur manusia pada saat itu paling tua uripnya itu 120 tahun. Itu zaman itu. Setelah air bah. Nah, kemudian kalau zaman sekarang ini usia manusia itu berapa paling tua? 100 ya. Kalau ada tapi itu langka. Ya, langka. Ingat bangsa Israel juga pernah diperbudak. Berapa tahun? 450 tahun. Tuhan memperbudak bangsa Israel. Tuhan mengizinkan bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel sekarang menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang pinter, bangsa yang waduh luar biasa. Keuangan, persenjataan, ekonomi dan semuanya. Karena apa? Sudah mengalami penderitaan 450 tahun. Dengan siapa? Musuh-musuh, orang-orang yang mengancam. Sampai sekarang ini dunia mengancam ini Israel. Tapi Israel itu tetap dilindungi oleh Tuhan. Nah, kemudian ingat, bersama dengan Musa, Musa banyak mengalami mujizat, tetapi orang Israel tidak bertobat. Orang Israel menyalahkan Musa, bahkan berbalik arah, tidak menyembah Tuhan, menyembah anak lembu emas, menyembah patung. Mari kita buka dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 10. Ini tentang imam, tentang orang yang dipakai Tuhan. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Nah, ini ada hubungannya dengan perjamuan kudus. Dari apa yang telah dideritanya, belajar dari Yesus. Karena taat, ia datang ke dunia, rela menjadi hamba, mengosongkan diri, dan taat sampai mati. Dan sesudah ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yesus menjadi imam besar, menjadi Allah dari ilah-ilah, dari Allah-Allah kecil, menjadi Allah yang maha kuasa, menjadi Allah yang besar. Karena apa? Memang dia manusia, tapi di dalam kemanusiaan, mulai kecil dia ada di bait Allah, di rumah Allah, mengajar dengan imam-imam. Kalau menurut tradisi Israel, ya, sebelum menjadi imam, ya, imam besar,
harus mengikuti ajaran-ajaran Yahudi. Nah, ini penting perhatikan. Untuk menjadi imam itu dididik mulai dari umur balita, umur 5 tahun. Umur 5 tahun sampai 11 tahun itu anak sudah diajari kitab Mishnah, diajari kitab Taurat, diajari kitab nabi-nabi. Itu anak-anak kecil. Makanya untuk menjadi pemimpin, menjadi orang pandai, orang besar, menjadi imam itu dimulai dari balita. Makanya bawa balita, bawa anak-anak ke rumah Tuhan kalau ingin pandai, ingin pintar, ingin diberkati Tuhan. Jangan dibiarkan anak pegang HP di rumah. Bawa anak kita ke gereja, bawa anak kita ke sekolah minggu. Meningkat di usia 15 tahun, kemudian anak diajari kitab Talmud supaya mengerti tradisi adat Yahudi. Dan itu sebabnya saudara, orang Yahudi itu pinter-pinter. Kalau saudara lihat di kampung, itu Alkitab mengajarkan juga seperti itu. Anak-anak itu dibawa ke masjidnya. Anak kecil-kecil itu orang tuanya dibawa, nggak tahu di situ ayo ngobrolin. Pokoknya setiap sore, setiap hari dibawa ke rumah Tuhan mereka. Nah, bagaimana anak-anak sekolah minggu di sini? Wah, anak gue cilik ayo. Jadi kok aja gede aja. Jangan, kalau nanti anak kita tumbuh besar sulit. Saya beli ilustrasi. Ini pohon kelapa saya nanam. Kalau misalnya ada yang nanam pohon kelapa masih muda, kemudian sudah batangnya sudah tumbuh, mulai tumbuh sini. Ini miring begini saudara. Tapi kalau nggak dibetulin mulai kecil ini terus miring begitu. Tapi kalau mulai kecil sudah lu akhirnya jadi lurus. Sama seperti anak-anak kita. Kenapa jadi anak nakal? Kenapa jadi anak mursal? Kenapa jadi anak yang nggak menurut sama orang tua? Karena kurang dibawa ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ada pengajaran, ada firman, ada hikmat, ada banyak yang akan mereka terima nanti. Kemudian nanti orang tua akan senang. Siapa yang nggak senang kalau kita punya anak nurut, baik-baik, nyenengin. Tapi anak-anak sekarang ini kebanyakan banyak yang nah, khusus yang Banten jengkelkan. Soalnya dulu ya pernah ya punya anak seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita doakan supaya anak-anak di sini diberkati Tuhan. Makanya kalau anak-anak kita ingin pinter, ya, mulai kecil dibawa di gereja. Ada remaja, ada pemuda. Di sana akan belajar firman Tuhan, di sana akan belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Kita perhatikan yang saya sampaikan tadi, saudara kita yang di luar, ya, iman kita, mereka membawa anak-anaknya. Jangan kalah ya. Mari kita bawa anak-anak kita datang ke rumah Tuhan. Sebenarnya menurut tradisi di Yahudi, cuma ini saya hilang ini. Maksudnya yang usia 5 tahun ini adalah usia untuk anak ini dibentuk sampai 11 tahun. Nanti kalau sudah lu lewat SMP, wis angel kandan-kandanane. Sulit nanti. Kemudian usia 15 anak itu diajarkan tentang adat, tentang tradisi, tentang tata cara. Nah, kemudian usia 30, nah, itu menurut orang Yahudi usia produktif. Kalau usia 18 itu usia pernikahan di Yahudi. Nah, waktu itu 18. Jadi sama di sini juga di aturan pernikahan itu kalau nggak salah 18 kalau nggak salah. Oh 20 ya 20. Usia pernikahan 20. Kemudian kalau usia 30 itu usia apa? Produktif, sehat, berkarya, mendapatkan semuanya. Usia 30. Nah, kalau usia 50 itu usia apa saudara?
menasehati wis mendekati tua. Jadi lek sudah 50 itu nasihat. Nah, kalau usia 70 siapa itu? Ya. Usia sempurna. Usia sempurna. Nah, kalau usia 80, 90 itu usia apa itu, Saudara? Usia bungkuk. Nah, kalau usia bungkuk wis repot, wis semua repot dan segala macam repot dan ngerepoti. Usia seperti itu. Nah, kami berdoa nanti Saudara usia sampai 90 sehat, iso mlaku-mlaku wong loro ampe istrine iku wis kaya buyut-buyut ngono Saudara. Aku tapi sik seneng-seneng wong loro. Kami berdoa nanti sampai usia tua sehat-sehat semua. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita, hidup ini adalah kesempatan. Mari kalau masih diberi kesempatan, kita lebih mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
semakin cinta sama ya Bapak. Dan kami percayakan Tuhan acara selanjutnya, yaitu kami akan pulang ke mahkamah masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai semua, hingga boleh menikmati segala sesuatu yang indah bersama sama ya Bapak. Kami menyerahkan Tuhan segala doa dan permohonan kami dan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita siap menikmati perjamuan kudus. Layakkan kami, kuduskan kami, perkenankan kami layakkan menerima tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat roti adalah tubuh daripada Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Dan iman dan percaya bahwa kita diselamatkan, bahwa kita diberikan hak waris, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sampai detik ini. Kita menikmati dalam nama Tuhan Yesus. Silakan menikmati. Terima kasih. Terima kasih murah-mu Tuhan, buat keselamatan yang terjaga kepada kami umat-Mu yang berdosa. Darah menyucikan dosa kami, melayakkan kami, untuk memperkenankan kami bangga punya Tuhan seperti itu. Sudah itu kita mengangkat cawan. Dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan iman percaya siap untuk menikmati bersekutu dengan kuasa darah
sedulurmu yang sakit dijamah disembuhkan, susah dibuka, jalan buntu dibukakan. Dalam nama Yesus, saya silakan. Terima kasih. Tubuh dan darah pengorbanan untuk keselamatan. Itulah sebabnya kami melakukan mempergunakan hidup kami sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Bapak persembahan milik Tuhan persembahkan. Kami berdoa Tuhan yang sanggup melimpahkan berkat. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Haleluya, puji nama Tuhan, diberkati Tuhan, amin. Saya memberikan korban persembahan dengan yang terbaik bagi Tuhan agar satu pujian. Selasa sampai Rabu ada doa malam dan sore. Ini yang Rabu ada ibadah ucapan syukur untuk Mas Andra ya sama Desi dan di sini bertempat di rumah Ibu Sri Sukoco jam 6 sore. Semua jemaat diundang, saudara boleh hadir. Hari Kamis 8 Agustus ada ibadah wanita jam 6 sore. WA-nya Ibu Mei. Firmannya nanti hari Jumat ada doa pelayan altar jam 6 sore mengundang semua yang belum menjadi bagian dalam pelayanan untuk hadir. Juga Sabtu ada latihan ibadah raya jam 7 malam. Minggu 11 Agustus 2024 ibadah raya jam 7 pagi seperti hari ini tadi. WA-nya Ibu Lia Yulianto, sikapnya Ibu Bukan Sudiana dan Ibu Siti, asyirnya nanti keluarga Bapak Daniel. Untuk ibadah pemuda malamnya hari Minggu 11 Agustus jam 6 sore WA-nya Mimi, firmannya Ibu Desi. Mana Bang Edi? Minggu 11 Agustus pada sekolah minggu nanti WA-nya Ibu Gembala, firmannya Ibu Nani. Puji Tuhan, saja yang pertemuan pada sepekan ini Gembala.
firman Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menuntun membimbing kami, dan kami semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan atas kami semua umat yang ambil bagian di dalam pelayanan, mulai WL Singer, semua yang terlibat, pelayan musik, LCD, semua diurapi, dipakai, dan semakin diberkati Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, balas berkat dari tempat yang maha tinggi, sehingga menikmati berkat jasmani, menikmati berkat rohani. Yang lemah kuatkan, yang sakit jamah, Erna, kemuliaan tangannya, supaya kuasa Tuhan menjamah, memulihkan wajah maupun tangannya, organ tubuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya mengalami kesembuhan Pak Dadang yang harus mengalami cedera, jamah oleh kuasa bilurmu, sehatkan hati kamu yang sejahtera, sukacita bersama Ibu diberi kesehatan, kekuatan, persiapan pernikahan Andra, lalu jemaat semua diundang pada hari Rabu jam 6 untuk ibadah ucapan syukur, karena besoknya akan melaksanakan pemberkatan nikah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami semua sepanjang minggu ini. Kita pulang, kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Jemaat, kalau ada yang mau ikut pemberkatan nikah, berangkat jam 9. Kalau ada yang ikut, misalnya ikut pemberkatan di Pelem, BPDI Beria Pelem, Pak Wiono,